Halo, selamat sore semuanya. Seneng banget akhirnya bisa live lagi setelah sekian lama kita eventnya udah mulai offline-offline lagi ya. Sore hari ini kita akan bahas tentang yang aku posting kemarin dan sampai hari ini masih ramai banget orang retweet di Twitter yaitu tentang dana darurat. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang dana darurat atau malah masih bingung dana darurat itu apa, ngumpulinnya gimana, idealnya berapa, terus pantengin IG Live sore hari ini karena kita akan bahas tuntas apa sih sebenarnya dan gimana sih sebenarnya persiapan dana darurat. Nah, aku nggak sendirian pastinya karena aku akan ditemenin oleh Mas Rifa Kusumo, investment specialist dari PT Insight Investment Management. Aku tidak tahu Mas Rifanya sudah bergabung atau belum. Sekarang aku akan cek dulu ya. Halo semuanya, boleh dong kalau mau dadah-dadah. Belum bergabung sepertinya Mas Rifanya. Aku juga seneng banget karena kemarin di postingannya banyak banget yang komen, banyak banget yang berbagi ceritanya juga tentang dana darurat ya. Karena kayaknya kalau orang yang ngomong tuh gampang banget ya. 9 kali pengeluaran bulanan, 12 kali apa sih maksudnya gitu kan. Terus juga kok bisa orang-orang kekumpul sampai sebanyak itu, gimana sih caranya gitu kan. Mana nih, dana darurat nggak ideal-ideal, udah tuh harus sabar dan pelan-pelan tapi gemes dan kesel sendiri. Oh memang, memang seperti itu, memang godaannya tuh ada pada dirimu sendiri ya. Halo, nggak sabar mau belajar? Yes, kita ngobrol-ngobrol aja, belajar bersama-sama ya. Sebentar, belum join sepertinya nih, aku invite lagi. Mencari pencerahan tentang dana darurat. Yes, karena dana darurat ini tuh diomonginnya tuh pas lagi ada kondisi yang kita rasa, halo Mas Rifa, selamat sore. Selamat sore Mbak Anissa. Hai hai semuanya, sahabat Insight dan Mbak Anissa. Apa kabar? Saya sudah kedengaran suaranya? Aman? Aman. Iya. Apa kabar? Udah selamat hari Jumat semuanya. Kita habis kerja seminggu penuh, udah seenaknya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai nih ya. Ya, ya walaupun santai tentunya akan tetap bermanfaat ya. Kita di Mbak Anissa, thank you banget udah diundang ke IG Live ya Mbak Anissa ya. Setuju nggak semuanya? Aku senang banget kalau kita akan ngobrol-ngobrol, tapi karena kali ini aku yang akan menjawab, jadi aku serahkan ke Mas Rifa ya. Iya, baik, thank you Mbak Nisa ya. Selain itu ngomong-ngomong kan ini udah nggak kerasa ya, udah bulan Oktober nih udah mulai berakhir ya, makin dekat kita udah ke tahun 2023 nih ya. Dan ya kita sesuai dengan tema di sore hari ini, kita bakal ngebahas ya tadi kan soal persiapan dana darurat ya Mbak Nisa, betul ya? Betul. Ya, kami dari Insight nih, thank you banget sudah diundang dan akan melalui IG Live ini kami juga ingin bantu sharing, meningkatkan knowledge, pengetahuan tentang inklusi keuangan ya, yang dimana kalau itu ternyata di usia kita dan mungkin semakin muda itu hal yang penting ya mengenai pemahaman tentang keuangan, mengelola keuangan pribadi ya, dan apalagi ini sekarang lagi belakangan ini kan ramai digadang-gadang dibayang-bayangi kita dunia akan mengalami resesi gitu, dan apakah gimana dampaknya ke Indonesia sih, kita percaya sih sebenarnya mudah-mudahan kita tidak terlibat tidak terjerumus ke jurang resesi, namun kita lebih yang mungkin akan terdampak dan yang ya kita bisa bertahan ya. Mungkin kalau secara outlook kan kita lebih ke perlambatan ekonomi, kami lebih percaya itu, dan walaupun tersebut kita boleh optimis tapi juga udah punya persiapan dan waspada ya. Nah, jadi aku juga pengen juga sharing nih, ada mungkin dari Mbak Anissa atau dari Sobat Insight kan, ada yang tahu nggak ya, di fun fact ya, ya walaupun nggak terlalu fun ya, di mana 90,7% masyarakat Indonesia itu nggak punya dana darurat berdasarkan standar minimum loh. Dan mungkin dari Mbak Anissa nanti bisa tolong sharing ke kita, emang standar dana darurat yang ideal itu berapa. Jadi selama ini ternyata hanya cuma 9,3% yang punya dana darurat dengan jumlah yang ideal. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan, itu gimana nih, apa yang harus disiapkan? Nah, Sobat Insight ada yang bisa nebak nggak? Kan kita eh, dihadir di sini, nanti aku akan mungkin minta tolong dari Mbak Anissa ya, tolong sharing-sharing dengan diskusi kita tentang persiapan dana darurat ya. Ya, mudah-mudahan kabar Mbak Anissa baik ya hari ini. Iya, boleh langsung dimulai aja kali ya Mas Rifa ya. Ya, boleh. Kira-kira nih Mbak, langsung to the point, dana darurat tuh apa sih sebenarnya itu?
Iya, tadi menarik banget angka yang Mas Rifa sebutin. Kalau kita merefer riset yang sama ya, memang cuma 9% masyarakat Indonesia yang punya dana darurat sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Tandanya kalau dia sampai kehilangan pekerjaan, dia bisa bertahan hidup selama 6 bulan gitu. Tapi 9% kan angka yang kecil sekali ya. Apalagi masyarakat Indonesia ini ratusan juta gitu. Jadi memang sebagian besar itu nggak punya dana darurat. Menurut aku kenapa nggak punya? Karena nggak tahu harus punya gitu. Soalnya kalau kita pakai data OJK aja, cuman 38% rakyat Indonesia yang well literate sama financial planning gitu. Jadi memang yang tahu sedikit, yang udah praktek lebih sedikit lagi. Makanya sekarang teman-teman mungkin udah tahu ya, oh iya nih perlu dana darurat buat apa nih, gimana cara ngumpulinnya. Ini akan aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama, dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah safety net yang harus kamu kumpulkan pertama setelah kamu memastikan kamu punya penghasilan. Sorry Mas Rifa, ini agak feedback nggak ya? Kayaknya perlu pakai headset mungkin. Kayaknya suaraku ngebalik lagi nih. Oh iya, coba mungkin Kalau ada headset boleh mungkin ini boleh masih pakai. feedback nggak? Kalau di saya kuat terdengar jelas nggak ada feedback sih. Kalau dari Mbak Iya, Anissa kali ini iya. feedback nggak lagi? Kalau aku ngomong, suaraku kayak keluar ke Mas Rifa terus masuk lagi. Oh, Kayaknya saya gitu. nggak ada headset sih Nggak ada ya? sayangnya di Ya sini. udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku Coba. pelanin aja suaraku ya. Oke. Ah ya boleh. Mungkin dari Jadi dana darurat itu apa yang tadi aku ulangi sedikit ya, itu adalah safety net. Jadi ketika kita mulai financial planning yang dipastikan pertama kan punya uangnya apa enggak gitu ya, penghasilannya lebih besar enggak daripada pengeluaran gitu. Kalau ternyata sudah lebih besar atau punya penghasilan yang bisa memenuhi pengeluaran kamu, tandanya kamu masuk ke step yang kedua. Step yang kedua itu namanya safety net. Safety net ini adalah jaga-jaga kalau terjadi sesuatu sama diri kita, kita punya backup uang gitu. Apa aja sih yang bisa terjadi sama diri kita? Kehilangan pekerjaan. Kemarin pas pandemi itu banyak banget ya yang kehilangan pekerjaan, kena PHK, kemudian juga tunjangannya dipotong gitu kan. Kalau udah punya dana darurat, itu hidup kita pasti lebih tenang. At least misalnya punya dana darurat 3 bulan ya, 3 kali pengeluaran bulanan. Kita bisa hidup seperti biasa selama 3 bulan itu gitu. Nah, jadi sebelum mulai investasi, kita kumpulin dulu nih si dana darurat ini. At least satu kali deh punya satu kali pengeluaran bulanan, misal gajinya 5 juta, pengeluarannya 4 juta. Kamu kumpulin dulu deh 4 juta sebagai target dana darurat yang pertama. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu harus mendadak pulang kampung karena ada saudara meninggal gitu ya, itu kita nggak ngutang, kita nggak jadi pakai kartu kredit, kita nggak jadi minjem sama teman karena kita pakai si dana darurat ini. Gitu. Kalau penjelasan dana darurat. Canggih banget. Panjang ya aku kalau ngomong ya. Dan emang harus dijelaskan secara detail dan karena aku juga sepakat sih kita ternyata banyak yang nggak aware atau mungkin ya mungkin belum sempat keburu ya pertama kali mungkin ada teman-teman kita yang baru berkarir baru mulai mendapatkan penghasilan sendiri mungkin banyak yang harus awal-awal hidupnya masih banyak dipakai buat ya YOLO dulu ya have fun dulu tapi ternyata yang paling krusial apalagi tentunya di masa-masa yang nggak tentu ke depannya apalagi soal bagaimana pengeluaran dadakan atau kebutuhan-kebutuhan mendadak itu kita nggak bisa ngukur ya. Sedangkan yang paling bisa ukur kan kemampuan kita mengeluarkan pengeluaran kita dan menjaga-jaga ada safety net yang tadi Mbak Nisa share banget. Ini sangat insightful banget. Thank you banget nih. Itu apalagi kan kita juga ngerasa nih ini belakangan kan kondisi ekonomi nggak menentu kan ini udah mulai banyak berita mengenai PHK jadi ini mungkin juga bisa menjadi istilahnya lampu kuning atau sinyal buat kita juga mulai lebih aware ya lebih mawas diri dan kita mulai bersiap-siap diri apalagi untuk di bulan inklusi keuangan ini sangat baik sih momennya saya rasa aku juga setuju banget nih purpose buat having emergency fund ini ya kalau aku penasaran nih sama nih kayak lagi kayak sobat insight juga mungkin tepatnya tuh kira-kira di berapa standar minimumnya sih Mbak Elisa mungkin apakah emang kalau misalkan saya masih awal boleh 1 bulan dulu kah atau mungkin kalau bisa sampai 1 tahun gitu itu bagaimana idealnya mungkin Mbak Elisa bisa Iya. share.
Jadi secara teori idealnya itu kan katanya kalau kamu single harus punya at least 3 kali 4 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau sampai kamu kehilangan pekerjaan, kamu nggak minta orang tua kamu deh gitu ya, bisa survive 3 kali sampai 4 kali. Tapi kalau nikah, masa sih udah nikah mau balik ke rumah orang tua setelah 3 bulan gitu ya. Jadi kita at least punya 6 kali gitu kan. Setelah punya anak satu idealnya 9 kali, kalau punya anaknya dua idealnya 12 kali. Tapi orang biasanya stres kan kalau denger itu gitu. 12 kali Iya. pengeluaran bulanan, gede banget angkanya gitu ya. Gimana cara kita ngumpulinnya? Makanya aku selalu menekankan bahwa dana darurat ini tuh perjalanan panjang gitu. Bisa banget kita baru ngumpulin 2 bulan, 3 bulan ada kondisi darurat. Bisa banget kita baru ngumpulin 1 kali nabung, ada kondisi darurat gitu ya. Jadi Iya. pertama kita bikin target kecil dulu aja. Target pertama adalah 1 kali pengeluaran bulanan. Kita kumpulin targetnya berapa lama? 3 bulan misalnya gitu, 6 bulan. Boleh kita kumpulin dulu. Nanti berikutnya naikin lagi targetnya jadi 3 kali, naikin lagi jadi 6 kali, naikin lagi jadi 9 kali gitu. Nah kemarin yang tweet aku yang rame itu karena orang tuh menyangka ngumpulin dana darurat tuh kayak cepet gitu. Oh dapat 9 kali dalam 1 tahun gitu. Keren banget, gaji kamu 2 kali lipat kah gitu ya dari pengeluaran kamu. Kan nggak semua orang kayak gitu. Karena bukan perkara punya berapa kali, tapi berapa yang bisa kamu tabung buat si dana darurat ini kan, selisihnya berapa pengeluaran kamu dikurangi penghasilan kamu dikurangi pengeluaran kamu. Semakin besar penghasilan kamu, semakin kecil pengeluaran kamu, semakin cepatlah kekumpul dana darurat kamu gitu. Jadi poinnya bukan di sekian kalinya, tapi kita tahu nih bahwa kita punya target untuk ngumpulin si dana darurat ini. Kalau aku Iya. kemarin yang tweet aku itu kan aku bilang aku sampai 6 tahun ya. Karena aku mulai dari menikah. Itu menurut aku beda banget udah hitungannya gitu ya. Saat kita single, berapa sih pengeluaran kita per bulan? Listrik aja dibayarin orang tua ya, di rumah orang tua gitu kan, ngekos juga paling listrik berapa, sedikit banget sebenarnya pengeluaran kita gitu. Ketika kita nikah ada rumah sendiri, apalagi kemudian punya anak, perhitungan dana darurat tuh jadinya kan beda ya. Sebelumnya nggak ada anak, dana daruratnya cuma buat berdua. Ada anak, ada pengeluaran buat bayar neni, buat bayar daycare, dana daruratnya jadi nambah lagi ya komponennya. Abis itu anak aku masuk preschool kan, nambah lagi komponennya. Jadi dana darurat ini akan terus berubah angkanya gitu seiring perjalanan hidup kamu juga. Dan nanti pada akhirnya saat kita pensiun malah akan berkurang karena anak udah dewasa, anak udah mandiri, kita balik lagi nih hidup untuk diri kita sendiri. Jadi memang wajar banget kalau sekarang kamu ngerasa kok gede banget, kok susah banget, kok ada aja kondisi darurat. Kamu hanya perlu mendefinisikan apa darurat versi kamu gitu. Jangan sampai orang tua minta sesuatu padahal mintanya lifestyle gitu ya, minta dibeliin tas baru, terus kita pikir waduh darurat banget nih ibu aku minta tas baru gitu. Enggak juga kan, Iya. itu enggak darurat sama sekali gitu, kecuali tiba-tiba orang tuanya masuk rumah sakit kebetulan ribet misalnya pakai BPJS dan gak ada asuransi, oke itu urgent. Tapi untuk yang sifatnya gaya hidup kan itu enggak urgent, apalagi gaya hidup diri sendiri ya, urgent Iya. banget dapet tiket murah ke Jepang gitu ya. Yakin? Yakinkah itu darurat? Apakah itu cuma buat lifestyle doang? Atau gimana Iya. gitu? Kamu sendiri yang bisa menentukan darurat kamu. Berarti ini dari Mbak Anissa mantep nih, mudah-mudahan jadi influencer, ya Pak, menjadi influencer yang positif banget nih, jadi new trendsetter. Jadi keren yang baru itu, gue punya dana darurat 6 tahun loh nih sekarang ya. Kalau yang lain, tapi ini kuncinya sebenarnya dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, dan ya sesuai pepatah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya ini kita nggak ada yang instan dan emang paling penting kita sekarang memupuk disiplin ya Mbak Tisa. Aku juga baru tahu nih ternyata kehidupan kehidupan lajang single sekarang sama nikah itu yang beda di listriknya ya. Kalau udah nikah tuh tahu bayar berapa Kalau nih, udah jadi kepikiran banget ya Bu. Iya, jadi sebenarnya ketika menikah itu orang mikirnya oh enak kali ya yang kerja berdua gitu. Betul yang kerja berdua. Iya. Tapi sebelumnya yang belanja bulanan ibu kamu loh. Sekarang yang belanja bulanan jadi Iya, kamu gitu kan. Perkara betul. sabun sabun cuci piring aja kamu nggak pernah beli, sekarang jadi beli loh gitu. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran baru yang bikin hitungan pengeluaran kita tuh berubah gitu. Apalagi ketika ada anak yang kerja dua, yang dihidupin jadi tiga, wajar banget kalau jet lag gitu ya, kaget banget nih punya Iya. anak kok ternyata pengeluarannya gede banget ya kan, wajar ada satu nyawa baru yang harus kamu hidupi sebagai tanggung jawab kamu gitu. Wah, keren banget ini, jadi contoh yang sangat positif di sore hari ini. Kita ngobrol santai, gue pun jadi, oh iya bener juga ya. Ternyata emang nggak, apa namanya, bukan jadi buat kita jadi, oh sulit ya, tapi ternyata, oh bener juga nih. Kita harus punya istilahnya
yang buat ngadepin depannya nggak pasti, kalau emang kita udah punya safety net, itu tentunya juga bawa rasa nyaman sama damai juga gitu kan ya. Nah, kalau dari Mbak Nisa sendiri ada beberapa tips atau saran, atau selama ini kalau di Mbak Nisa sendiri dalam menerapkan membangun dana darurat di keluarga Mbak Nisa tuh disimpannya di mana aja sih, kalau boleh sharing nih ke saya. Kalau tentunya sih kita juga, saya pergi praktisi, saya juga punya apa namanya, dan apa namanya, simpanan dana darurat sendiri ya. Banyak kan juga emang ada konvensionalnya kita di atau di reksadana. Kalau dari Mbak Nisa sendiri gimana? Iya, jadi itu pertanyaan paling umum ya. Di mana sih sebenarnya naruh dana darurat? Sayang banget tuh Mbak, uangnya gede banget tapi cuma ditaruh misalnya di tabungan aja gitu. Jadi dana darurat itu sesuatu yang kamu simpan dan kalau kamu perlu itu kamu bisa cairkan segera. Itu aja kuncinya gitu ya. Nah, kalau aku dana daruratku 1 kali di tabungan. Jadi di rekeningku itu ada 1 kali buat hidup bulan depan aja. Karena pekerjaan aku juga nggak menentu gitu ya. Jadi aku memastikan bulan depan tuh udah aman, bulan depan udah aman, bulan depan udah aman gitu. Aku selalu punya Ada 1 kali rekening sampai khusus ya buat pengeluaran ya? betul, betul. 1 sampai 3 kali itu aku di situ. Kadang-kadang ada 2 kali, kadang-kadang ada 3 kali. Tergantung lah. Tapi sebagian besar sisanya itu aku taruh di reksadana pasar uang. Jadi aku tuh apa-apa kayaknya aku taruh di reksadana pasar uang deh. Kalau teman-teman yang udah lama follow aku pasti tahu banget ya. Aku jangankan dana darurat yang gede banget gitu. Perkara bayar kontrakan rumah tahunan aja tuh aku nabungnya di reksadana pasar uang. Nabung haji, nabung pembayaran asuransi tahunan itu kan aku nabungnya bulanan ya. Itu aku taruhnya di reksadana pasar uang sehingga nanti pas perlu tuh tinggal diambil gitu uangnya. Jadi untuk tujuan-tujuan jangka pendek dan untuk hal yang pengen bisa cair segera karena ada beberapa reksadana pasar uang yang emang bisa cair segera, itu aku taruhnya di aku dana darurat taruhnya di reksadana pasar uang gitu. Nah, ini Tapi menurut informasi yang bagus aku banget ya, ya pasar uang. bener-bener. Menurut aku daripada pusing taruhnya di mana ya, mendingan kumpulin dulu aja sih karena Iya, ngumpulinnya itu yang PR sebenarnya. ini udah paling harus kita terus remind dulu ya, kumpulin dulu, kumpulin dulu. Memang di tengah jalan kita harus ada memang apalagi ya namanya darurat ya, ada hal yang mendesak itu yang dikumpulin, wah harus berkurang lagi. Tapi dikumpulin dulu ya, kembali lagi ya, ini demi demi istilahnya keamanan finansial pribadi kita masing-masing loh ya. Kan ini kan kita nggak mau ya, namanya hidup juga emang banyak banyak tantangan, banyak ini, masa hal-hal personal finance aja nggak kita handle, itu kan jadi asal menambah beban hidup juga ya di Iya, sorenya. ini gini. Jadi Ini menarik obrolan yang banget. dalam sih. Iya. Nah, Karena ketika apalagi orang bilang, sebentar, aku menarik iya, banget iya, tuh tentang beban hidup dan keuangan gitu. Karena orang tuh mikir masalah hidup dia tuh uang gitu ya. Banyak banget orang yang berpikir masalah hidupnya dia tuh uang. Padahal belum tentu uang. Terutama kalau kamu punya pekerjaan dan punya penghasilan yang stabil. Bisa jadi masalah hidup kamu tuh bukan uang gitu. Karena kamu punya pekerjaan, penghasilannya ada. Bisa jadi sebenarnya masalah hidup kamu adalah kamu nggak mau berbagi beban orang tuamu ke adik-adikmu misalnya gitu. Kamu anak pertama, terus kamu harus menghidupi orang tuamu. Tapi sebenarnya adik-adik kamu tuh bisa kerja dan bisa bantuin kamu, tapi kamu nggak mau, biar aku aja menghidupi orang tuaku gitu ya. Itu bukan masalah keuangan, itu masalah kamu bikin sendiri gitu. Kamu nggak mau berbagi beban sama keluarga. Atau sama suami, kamu nggak mau ngomong sama suami kalau sebenarnya tuh pusing gimana nih kelola uangnya gitu kan, nggak bisa apa segala macam, perlu belajar. Terus kamu ngerasa ini masalah keuangan. Bukan, itu masalah komunikasi kamu sama suami atau sama istri kamu. Jadi selama ada penghasilan dan punya pekerjaan yang stabil, menurut aku masalah keuangan itu biasanya sih nggak ada ya gitu. Kecuali kamu nggak bisa menahan diri jadi banyak utang, masalahnya di self control gitu kan. impulsif ya, itu harus dikurang-kurang, dihindari ya. Dan Iya, dan itu apalagi yang bukan masalah namanya, keuangan loh, impulsif. iya, itu kebiasaan. Dan ini untuk membangun dana darurat ya, kita harus sedikit recap lagi kan, berarti di sekitar 3 bulan, 6 bulan, bahkan kalau sampai bertahun-tahun itu sangat baik ya. Tergantung di kita sendiri, di lingkungan kita, apakah udah punya tanggungan keluarga sampai anak ya. Nah, terus kalau dari tadi yang tadi Mbak Anissa mention tentang reksadana pasar uang itu kan ya, reksadana kan banyak jenis ya, dan berarti ini yang paling cocok nih, paling recommended ya tetap RBPU ya, karena salah satunya tadi udah dicairkan ya menurut pengalaman kita. Gue setuju banget sih di situ. Thank you banget tuh ya insight-nya. Iya. Apalagi nih? Kita Nah, ngobrol apa nah lagi nih, Mas Rifa? kalau ya mention soal yang pasar uang juga ya, gue sedikit mention karena Insight tuh juga kebetulan juga punya 2 produk reksadana pasar uang yang recommended, yaitu
Insight Money dan Insight Money Syariah. Soalnya itu kalau gue boleh sedikit sharing nih, di reksadana iMoney dengan iMoney Syariah itu bukan cuma punya istilahnya risiko tahunan yang sangat rendah, artinya dalam artian itu sangat stabil pertumbuhannya, tapi juga bisa dicairkan dengan sangat cepat, karena memang ya yang namanya pasar uang kan kita harus memprioritaskan kebutuhan investor kami ya. Kebetulan juga ini untuk jangka pendek dan memang untuk menawarkan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya. Jadi dan untuk iMoney Syariah itu juga mengakomodir mungkin buat teman-teman investor yang mempunyai nilai prinsip syariah itu harus diterapkan dalam investasi saya. Jadi kita udah mencoba menjawab kebutuhan dari setiap investor, dan mudah-mudahan dari gue ngobrol sama Mbak Nisa ini juga bisa jadi insight yang bagus ya. Jadi benefitnya itu kami sudah bisa coba menjawab, dan mudah-mudahan dari teman-teman nanti habis dari obrolan ini bisa search aja di website kami untuk lihat context sheet-nya dan pelajari risetnya lebih dalam. Kami sebagai manajer investasi sangat menyarankan buat investor untuk terus tetap melakukan research ya, di juga di bulan inklusi keuangan, untuk menambah wawasan dan membangun apa yang namanya praktik berinvestasi yang tepat dan sangat benar gitu. Nah, silakan kalau dari Mbak Nisa, apa mungkin ada yang mau di-sharing lagi kah dari Mbak Nisa sendiri, atau mungkin aku bisa sharing? Iya, ini menarik banget nih, ada yang komen sebenarnya sih nggak usah terpaku dulu sama 3 kali, 6 kali, 9 kali, tapi yuk coba dulu aja biar jadi habit. Itu bener banget, karena ketika kita denger 9 kali, kapan gitu ya kekumpulnya, kayaknya bakalan malah stres duluan dan jadinya malah mundur gitu, daripada harus nabung 100.000 per bulan tanggung gitu kan, mendingan nanti aja. Padahal kamu ngumpulin 100.000, 6 bulan 600.000 loh. Kalau kamu nggak ngumpulin sama sekali, 600.000-nya tuh kamu tetap nggak punya gitu kan. Jadi memang dingumpulinnya pelan-pelan, dan kalau memang penghasilannya bertambah atau ada apa namanya penghasilan lain kayak bonus tahunan atau THR, itu bisa banget buat kamu ngumpulin dana darurat dengan lebih cepat gitu. Jadi dimulai dulu aja, dan ingat bahwa ini adalah perjalanan gitu, bakalan jadi panjang sih urusannya gitu ya kalau ngumpulin dana darurat ini, karena ya musibah segala macam hal darurat tuh nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Oke, thank you Mbak Nisa. Mungkin kalau dari ini ada sesi, kita mulai sesi question and answer kali ya. Mungkin ada yang pengen ditanyain, mungkin silakan. Kalau saya pilih, ini saya pilih ya, mau Mbak Nisa dulu, coba boleh? Coba Boleh. pertanyaan. Ada pertanyaan menarik nih. Udah muncul belum ya? Kalau di aku udah muncul nih. Kalau gaji naik, kalau gaji naik dana darurat naikin juga. Nah, gimana tuh? Nah, ini menarik nih, karena perhitungan dana darurat itu bukan dari penghasilan, tapi dari pengeluaran. Kenapa? Asumsinya penghasilan kamu dikurangi pengeluaran kamu, selisihnya untuk investasikan. Nah, kalau terjadi kondisi darurat, sampai kamu nggak bisa bekerja atau nggak punya penghasilan lagi, ya kamu berhenti aja dulu investasinya, tapi pengeluaran tetap jalan dong, makan tetap jalan, belanja bulanan tetap jalan gitu ya, hal-hal lain tetap jalan, maka hitungannya dari pengeluaran bulanan. Sehingga kalau pertanyaannya gini, kalau gaji naik dana daruratnya kudu naik nggak? Tergantung, saat gaji naik pengeluaran kamu naik nggak gitu kan, orang gitu ya, oh kemarin sepatu 300.000 baik-baik aja, sekarang aku udah manajer sepatuku 3 juta dong gitu ya, pengeluarannya naik, otomatis biaya hidupnya naik. Ketika biaya hidup naik, dana darurat naik. Tapi kalau hanya gaji yang naik, tapi pengeluaran kamu tidak naik, ya nggak perlu dinaikin juga. Yang bikin dana darurat naik itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang seiring kehidupan kamu gitu ya. Kayak tadi aku bilang, pas single beda dong pengeluarannya sama nikah. Nikah beda dong pengeluarannya pas punya anak. Anak bayi beda dong pengeluarannya sama anak sekolah gitu. Nah, dana darurat akan naik angkanya sesuai dengan perjalanan hidup kamu itu. Wih, cakep deh. Jadi kuncinya dari pengeluaran kita ya, itu baru akan mempersiapkan ke bagaimana kita menyiapkan dana daruratnya ya. Mantap sekali. Mungkin kalau yang 2 pertanyaan lagi, aku boleh pilih ya. Oke. Aku izin dulu ya. Oh, ini ada pertanyaan satu nih, tadi mention tentang iMoney ya, reksadana. Aku boleh highlight ya itu. Kalau di Insight Money itu bisa dibeli di mana aja ya. Aku mungkin belum sempat sharing ya. Jadi pertanyaan yang bagus nih dari mungkin Mas Ayah Niat ya. Jadi kalau untuk produk reksadana iMoney dan iMoney Syariah, ini bisa didapatkan
kita ada di teman-teman mungkin bisa setelah dari IG Live ini bisa ke IG kami, itu ada kontak untuk WhatsApp Customer Service Insight dan juga agen penjual reksadana kami atau Upwork ya. Dia pertama dari ada InvestNow dan yang kedua ada dari Philips Sekuritas Indonesia. Kami juga ada melalui Mandiri Sekuritas, Ajaib Sekuritas, Bank Muamalah, Mirai Aset Sekuritas, dan Fantastic. Jadi teman-teman yang kebetulan punya account di tersebut itu juga bisa membeli produk Insight Money dan iMoney Syariah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi informasi yang baik juga di sesi ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku Mbak Anissa boleh izin pilih satu pertanyaan lagi kah? Boleh dong. Oke, coba kita lihat. Oh ya, ada nih pertanyaan bagus juga nih dari Camaremwa nih. Dia izin bertanya nih, mungkin buat Mbak Anissa bisa jawab nih. Apakah reksadana pasar uang ini bisa jadi instrumen rencana persiapan pensiun? Apa benefitnya pada saat pensiun? Bisakah margin RDPU diperoleh setiap bulannya layaknya gaji pada saat pensiun? Apakah ini mungkin bisa Mbak Anissa sharing? Mungkin ini agak di luar topik dana darurat ya. Jadi mungkin ada yang udah berpikiran nih buat hari tua saya nih. Gitu. Itu gimana kalau dari insight Mbak Anissa? Iya, jadi gini, ketika kita ngomongin pensiun, kita menghayal dulu deh pensiunnya mau seperti apa gitu ya. Ada orang yang mau pensiun dari punya kontrakan, ada orang yang mau pensiun dari dividen saham, ada orang yang mau pensiun dari bisnis yang sudah menghasilkan gitu kan. Kamu ngayal pensiunnya mau jadi apa sih? Mau punya perkebunan kah? Mau punya apa gitu ya. Nah, dari situ jadiin goals kamu. Kalau kamu pengen pensiunnya punya kontrakan, maka membeli kontrakan adalah jadi goals untuk dana pensiun kamu. Itu yang pertama. Apakah cocok pakai RDPU? Tergantung kapan kamu pensiunnya. Kalau kamu pensiunnya masih lama, masih jauh, masih 20 tahun lagi, masih 30 tahun lagi, sayang aja sih kalau taruhnya di reksadana pasar uang. Mungkin kamu bisa pilih produk yang lebih agresif seperti reksadana saham gitu ya, yang dalam jangka panjang returnnya lebih tinggi daripada RDPU. Tapi balik lagi, kalau aku selalu menyarankan pilih produk investasi itu bukan sesuai teori aja. Kalau itu kan teori banget ya, jangka pendek RDPU, jangka panjang reksadana saham gitu. Tapi pilih produk investasi yang paling bikin kamu nyaman. Nah, sebagai pemula biasanya yang bikin nyaman itu adalah yang nggak minus ya. Kayaknya tuh yang bener-bener yang nggak bikin deg-degan, yang kalau ngelihat hasil investasinya tuh maunya naik terus gitu ya. Nah, kalau memang kamu tipe yang kayak gitu, pemula baru pertama kali belajar investasi, aku selalu menyarankan RDPU ini. Kenapa? Karena most likely dia tidak akan minus. Dia akan naik terus gitu ya. Hampir pasti dia akan naik terus. Sehingga kamu juga nggak deg-degan dan kamu juga jadi lebih percaya diri investasinya gitu. Kemudian bisakah margin RDPU diperoleh setiap bulannya layaknya gaji pada saat pensiun? Nah, ini yang nggak begitu cara kerjanya gitu ya. Kalau misalnya kamu ngomongin deposito, terus tiap bulan kamu dapat hasil depositonya, itu bisa. Atau enggak kamu taruhnya di surat berharga negara gitu ya, di SBN, di obligasi pemerintah. Lalu tiap bulan kamu dapat kuponnya, iya bisa seperti gaji. Tapi kalau RDPU ini kan nggak dapat kupon dan gak dapat return bulanan gitu ya, sekali kamu masukin besoknya angkanya juga udah berubah tergabung sama returnnya. Jadi kalau ditanya bisakah returnnya didapat setiap bulan, ya enggak gitu. Tapi bisakah RDPU dijadikan salah satu instrumen untuk mengumpulkan dana pensiun? Itu boleh gitu, kurang lebih jawabannya. Mantap banget sekali nih Mbak Anissa, detail banget jawabannya. Aku suka banget, jadi awalnya juga belajar juga di sore hari ini. Mungkin kalau ini masih ada banyak waktu lagi buat Q&A ini, mungkin kita coba gali lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari audiensnya Mbak Anissa nih. Menarik-menarik nih, mungkin kita coba ulik lagi ya. Ini, boleh, kalau sebentar, sudah aku berinvestasi, ada ya? nih dari Imam Fatima mungkin nih ada pertanyaan Boleh, bagus boleh, nih. boleh. Kalau sudah bisa berinvestasi, tapi dana darurat belum full target, apakah lebih baik menyelesaikan untuk dana darurat dulu sampai target, atau bisa nabung pelan-pelan lagi? Penghasilan juga lebih besar dari pengeluaran. Jadi kayak prioritas saya tuh dari ini untuk invest, dia udah bisa investasi, tapi dana darurat belum full target. Kayak mungkin nih udah clear, aku sih prefer dana darurat dulu ya. Mungkin Mbak Anissa bisa lebih beri pencerahan lagi nih.
Iya, jadi tergantung. Kalau kamu nggak punya anak, mendingan dana darurat dulu. Tapi kalau kamu punya anak, kamu jangan lupakan dana pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu ada deadline-nya gitu ya. Dari kamu hamil, nih anak 18 tahun lagi harus kuliah. Dan yang bayar uang kuliahnya itu kamu, bukan orang lain gitu ya. Nggak ada tuh tiba-tiba tetangga mau bayarin anak kamu kuliah, kan nggak ada. Makanya kalau nggak punya anak, target pertama, prioritas pertama dana darurat dulu. Tapi kalau udah punya anak, kumpulin deh satu kali dulu, lalu pelan-pelan kamu bertahap dibagi. Misalnya selisih dari penghasilan dikurangi pengeluaran kamu itu 1 juta misalnya, biar gampang gitu ya. 500.000 kamu pakai dana pendidikan, 500.000-nya dipakai untuk dana darurat. Itu yang aku lakukan selama bertahun-tahun. Makanya aku ngumpulin dana darurat jauh banget tuh, sampai 6 tahun. Kenapa? Karena aku memulai pas aku lagi hamil dan aku mau anak aku sekolah di sekolah tertentu yang mana nggak murah gitu ya. Jadi aku pelan-pelan ngumpulin dana darurat sambil ngumpulin uang SD anak aku. Makanya lama banget. Tapi akhirnya ya tercapai dua-duanya dalam 6 tahun itu. Jadi apa ya? Pendidikan itu deadline-nya pasti dan nggak bisa ditunda. Kamu nggak bisa nyuruh anak kamu sekolahnya umur 9 tahun aja karena mama belum punya uang, tuh nggak bisa gitu ya. 6 tahun, 7 tahun dia harus masuk SD sehingga pendidikan jadi prioritas utama. Tapi balik lagi, at least kamu pegang satu kali dulu aja pengeluaran bulanan. Kenapa? Untuk bantu kamu menghindar utang gitu. Jangan sampai kamu nggak punya dana darurat. Tadi kayaknya aku sempat baca juga deh komen, boleh nggak sih dana pendidikan dulu gitu ya sebelum dana darurat. Itu juga jangan. Kenapa? Karena kamu udah ngumpulin dana pendidikan. Abis itu garasi kamu roboh kayak garasiku kemarin, kena rayap gitu kan. Uang sekolah anak kamu jadinya dipakai renov garasi. Itu kan kasihan, anaknya nggak jadi sekolah gara-gara kamu nggak punya dana darurat buat ke renov garasi gitu. Makanya sebisa mungkin dana daruratnya at least satu kali dulu punya, kemudian jalan bersamaan. Gitu Mbak Ima ya. Mantap sekali tuh ini Mbak Anissa. Aku jadi prioritas utamanya itu dievaluasi sesuai emang kita lagi di level apa ya kehidupan kita ya. Ada yang ketika lagi lajang, ketika udah berkeluarga, atau memang lagi ada istilahnya tujuan keuangan tertentu, itu setiap momen, tiap orang berbeda ya. Ini harus dievaluasi. Jadi tiap orang tuh nggak ada jawaban yang pukul rata ya selama ini ya. Betul. Jadi gimana kita lagi di fase apa post level kehidupan kita ya ini. Wah, menarik sekali. Nih, bisa nih kalian, Mbak, kalau ada lagi nih, kalau pertanyaan-pertanyaan Ini dari... menarik nih, bagus nih, yang Gimana? paling baru nih. Dari NS Widianti, ada tips memulai Oh, hidup minimalis biar dana darurat bisa cepat terkumpul. Nah, ini menarik banget. wah, betul. Kenapa? Karena zaman sekarang tuh belanja tuh terlalu gampang ya, menurut aku ya. Kayak Setuju. dan maunya tuh semuanya tuh instan gitu. Apalagi aku di Jakarta, di mana semua hal tuh bisa aku kirim detik ini juga gitu ya. Aku pengen beli sepatu, aku kirim, aku cari yang bisa ngirim detik ini juga gitu kan. Yang maunya nggak mau kalau lama-lama nunggu 1 hari 2 hari, nggak mau, maunya sekarang juga gitu. Nah, terbiasa instan ini makin menjauhkan kita dari hidup minimalis itu gitu ya. Jadi aku belajar tentang minimalism gitu ya, nggak minimalism banget sih sebenarnya. Cuman belajar rutin decluttering itu 2017. Dan itu aku ngerasa memang jadinya irit banget loh. Karena kita membatasi diri kita atas hal-hal tertentu gitu. Kita berpikir 2 kali saat akan membawa barang pulang gitu ya, termasuk baju gitu. Dulu tuh aku tuh suka banget ya beli perintilan, beli baju, perkara kalau ke mall dikit aja tuh pulang-pulang bawa casing handphone gitu ya, bawa hal-hal yang pin lah, apalah, perintilan-perintilan gitu. Ketika itu dihentikan, aku nggak nyampah dan uangnya jadi lebih irit gitu. Cuman satu nih yang susah adalah menahan diri dari si godaan-godaan itunya ya. Gimana caranya menahan diri kok bisa jadi enggak lagi gitu. Dengan cara mundur sebentar kalau aku. Kenapa ya aku perlu beli ini? Kalau aku tunda beli ini, aku kenapa ya? Memangnya kalau nggak beli kenapa gitu. Itu. Terus aku juga mulai bilang circleku gitu ya, teman-temanku. Kalau dulu kan kayaknya saling menggodanya tuh kayak udah beli aja daripada lo nyesel gitu kan. Udah beli aja. Kalau pergi sama temen tuh pasti ada kayak gitu. Pelan-pelan karena sama-sama belajar tentang keuangan, kita udah nggak saling mengompori gitu lah gitu. Jangan beli deh sayang, jangan beli deh nanti lo buang gitu. Bener-bener saling saling support bahwa ini kita Ada ini nih support bisa nih system bahwa ya. bener, support system itu Ya. jadi ada gitu. Sama satu lagi bahwa
hidup kamu tuh bukan Instagram ya. Kamu nggak perlu kok tiap sore jajan untuk difoto gitu. Kamu nggak apa-apa kok di feed kamu bajunya sama semua gitu. Itu aku dulu tuh aku nggak suka ya kalau bajunya sama gitu. Ih, kemarin kan udah pakai baju ini, masa sekarang pakai baju ini lagi? Ya padahal kenapa ya? Baju itu dibuat untuk dicuci dan dipakai lagi gitu kan. Makanya kalau lihat Instagram aku sekarang, aku tidak keberatan mengulang baju gitu. Jadi satu baju banyak reels gitu ya. Banyak banget bajunya sama semua, ya udah nggak apa-apa karena memang begitu kan cara kerja baju gitu. Jadi memang ada di mindset juga gitu bahwa kita nggak perlu loh ganti-ganti baju terus, kita nggak perlu loh punya sneakers sampai 10, 20 gitu ya. Perasaan bahwa kita itu selalu cukup dengan apa-apa yang kita punya gitu. Karena kalau kita terus-terusan nyari ke barang, aku akan bahagia kalau sudah punya, ya kamu juga akan susah bahagianya gitu. Karena kamu bahagianya pakai kalau udah punya mobil baru, kalau udah punya laptop baru, kalau udah punya handphone baru gitu. Padahal kamu bisa loh bahagia tanpa kalau gitu. Aku mau happy aja hari ini karena hari ini Ingat ini ya, kerjaanku bahagia itu sederhana selesai. kok. Bener, karena kerjaanku selesai, karena sampai rumah gak hujan. Itu kan bisa ya bersyukur dari hal-hal kecil seperti itu. Mantap tuh. Ini sangat insightful. Jadi balik lagi, aku sedikit recap itu, aku juga belajar juga tentang istilah minimalism dan mindfulness ya. Kita harus lebih istilahnya tahu apa yang kita mau punya itu apa sih nanti itu fungsinya. Apakah udah memang menjawab untuk kebutuhan atau keinginan nih, ya kan? Karena orang Ini lagi menarik nih. pengen nanya ingin sama butuh gitu. Kalau emang butuh bisa buat ningkatin pendapatan atau buat produktivitas, itu kebutuhan yang bisa harus saya jawab. Kalau saya punya Ini. prinsipnya gitu. Iya, ya, Gimana tuh? kebutuhan dan keinginan ya. Gini, kita bagi lagi jadi satu lagi, kewajiban ya. Kalau followers aku kayaknya udah sering nih aku ceramahin ini ya. Kewajiban itu wajib. Bayar pajak wajib. Kalau muslim bayar zakat wajib. Perpuluhan wajib gitu. Ada hal-hal yang memang wajib. Aku nggak tahu ada yang perpuluhan wajib apa enggak, takut salah ngomong. Pokoknya ada hal yang wajib gitu ya, secara negara atau secara agama. Itu kewajiban, nggak bisa kamu tinggalin. Yang kedua kebutuhan. Kebutuhan ini sifatnya survival things. Jadi makan itu buat kamu survive, bukan buat kamu foto gitu ya. Buat kamu bertahan hidup ya makan. Abis itu beli baju, buat kamu survive juga. Masa iya nggak pakai baju gitu kan. Rumah gitu, itu kebutuhan juga. Bayar listrik, beli kuota, itu kebutuhan juga untuk kamu survive. Nah, keinginan ini kan biasanya tuh blur sama si kebutuhan. Aku butuh banget sepatu lari ini karena kalau sepatu lariku yang itu basah aku jadi bisa ganti gitu. Memang seberapa sering kamu lari gitu ya. Kalau kamu lari setiap hari maka itu jadi kebutuhan. Tapi kalau sifatnya ternyata nice to have aja, itu udah pasti keinginan gitu. Jadi ngebedainnya gitu. Ini apa ya? Ini kebutuhan apa keinginan ya? Ini aku survive gak ya tanpa ini? Oh, aku survive, berarti itu keinginan gitu. Gitu aja. Kalau kamu udah nggak survive tanpa itu, baru itu kebutuhan. Begitu. Setuju, itu relatable banget. Aku juga kayak sekarang kayak udah mikir tuh harus ada mikir 2 kali at least lah. Kalau emang udah ketiga nggak kepikiran lagi, bisa jadi itu emang lagi ingin sih. Tapi kalau kebutuhan kan itu yang datang terus tuh kayak tagihan, kewajiban, wah itu emang harus juga gugat gitu. Dan jangan lupa sekarang pun kalau ada sisa, balik lagi ke topik kita hari ini tuh soal dana darurat ya, dibangun dulu. Dan nanti itu buat investasi itu juga bisa tuh. Thank you banget Mbak Andi. Bener-bener. Ada lagi nih, kayak masih ada waktu sedikit lagi nih, bisa buat kalau ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak? Banyak kok pertanyaannya, pilih aja deh Mas Rifa. Banyak. Banyak Aku banget. coba. Iya. Wah, nih menarik nih dari ayahnya Andi lagi nih. Kalau dapat bonus dari kantor nih, Mbak Anissa nih, mending di save untuk dana darurat dulu atau buat ngembangin usaha ya baiknya. Wah, ini kepala keluarga nih kayaknya nih. Pertanyaan bagus. Iya. Oke, ini Dapat bagus banget budget atau pertanyaannya. rekomendasi? Karena banyak Kira-kira banget gimana? teman-teman yang usaha, teman-teman yang punya bisnis biasanya gatel, nggak mau ngumpulin dana darurat. Kenapa? Karena nominalnya gede, sayang banget, mendingan diputerin aja buat bisnisnya, gitu kan? Jadi kalau ada bonus, mendingan buat usaha, mendingan buat dana darurat ya. Punya nggak dana darurat? Kalau nggak punya sama sekali, mending buat dana darurat dulu. Tapi kalau misalnya udah ada sih Kak, tapi belum ideal, tapi aku ngumpulin kok rutin tiap bulan gitu ya, maka boleh buat usaha dulu. Kenapa? Karena usaha itu selalu 50-50 gitu. Kamu bisa punya kemungkinan 50% berhasil, punya kemungkinan 50% gagal. Bahkan ada kemungkinan di luar kendali kita, kayak pandemi kemarin ya, banyak usaha-usaha yang terpaksa harus tutup, ya karena ada hal yang di luar kendali kita gitu. Nah ketika usahanya tutup, kamu nggak punya dana darurat, itu kamu mau gimana gitu. Makanya
Buat teman-teman yang freelance, yang punya usaha, yang pekerjaannya tidak stabil, itu dana darurat tuh harus jadi prioritas utama. Karena bisa jadi terjadi sesuatu sama kamu, bulan depan kamu nggak bisa kerja, kalau nggak punya dana darurat itu melanjutkan hidupnya seperti apa. Gitu. Oh, mantap ya. Thank you banget nih. Mantap pertanyaannya. Next, mungkin ada lagi nggak ya? Minimal itu tergantung setiap ini harus punya dana darurat untuk menghadapi resesi 2023. Ya, aku buat bantu jawab. Ya, resesi itu kemungkinan untuk terjadi di global ya, secara dunia ya, karena kita mungkin kalau ngikutin berita terakhir ini kan selalu banyak terjadi inflasi ya. Mungkin kalau teringat di setelah pandemi, risiko di ekonomi ini sekarang beralih ya. Sekarang ada risiko dari inflasi harga. Inflasi harga kita lihat ada event terbesar di tahun ini yang terjadi di Februari. Ada konflik di Rusia dan Ukraina dan sayangnya memicu ada kenaikan harga komoditas global ya. Jadi kedepannya nih ya akan sulit buat banyak negara ya karena banyak harga komoditas ini bisa mengganggu aktivitas ekonomi dan sehingga mau nggak mau tuh karena inflasi kenaikan suku bunga jadinya tahun depan itu mereka dibayangi oleh resesi itu ibaratnya udah kettle udah kepanasan ya harus ada dikasih suku bunga itu udah harus luber buat dimatiin kompornya cuman Indonesia gimana pertanyaannya kita lebih lihatnya arahnya outlook-nya ke perlambatan ekonomi karena kita secara exposure ekonomi kita dengan global itu ternyata menariknya tidak sebesar negara-negara maju ya. Ya mudah-mudahan kita bisa istilahnya bertahan menghadapi tahun depan dan dengan salah satu ya kita persiapkan diri kita itu adalah menyiapkan dana darurat ya. Mungkin aku juga ingin sharing juga selain dana darurat itu kita juga harus ya tadi ada kewajiban mungkin di saat ini kan benar ya Mbak Anissa mungkin banyak juga kita lifestyle-nya ada yang suka istilahnya menggunakan pay later atau kartu kredit itu juga sebenarnya sebelum ke dana darurat benar nggak sih itu harus yang kita bereskan dulu ya yang jangka pendek Benar-benar. ya baru nanti kalau mungkin teman-teman ada butuh ada kewajiban utang jangka panjang mungkin kayak mungkin beli rumah atau beli mobil itu juga itu bisa di sambil jalan ya untuk membangun dana darurat ya. Nah setelah dana darurat terkumpul itu ada opsi mungkin buat jadikanlah mungkin kita buat selain dana darurat kira-kira Mbak Anissa punya insight nggak mungkin buat kita juga siapkan asuransi personal ya kita kan selain kita kan namanya kesehatan kan kita nggak tahu ya mungkin buat kita mendatang tiba-tiba sakit memang mungkin dana darurat bisa mengcover tapi kalau kita bisa mampu mempunyai asuransi personal kesehatan ya itu saya suggest itu juga bisa dimiliki ya karena itu bisa membantu lah buat hari-hari yang kita nggak akan tahu ya dan setelah itu mungkin bisa menambahkan ya tadi kalau dapat bonus dari kantor mungkin sebagian saya akan sisihkan buat menambah nyari income baru ya dan yang terakhir ketika itu sudah tercapai mulai dari yang membereskan utang jangka pendek bisa punya apa namanya dana darurat dan punya asuransi terakhir berinvestasi dan jangan lupa ya, investasi itu di reksadana pasar uang itu bisa menjadi pilihan yang tepat juga ya karena ini menawarkan return yang stabil ya secara historis terutama bagi iMoney dan iMoney Syariah gitu. Oke, itu dari aku ada pertanyaan tadi. Timingnya mungkin kita masih bisa diskusi lagi nih dari pertanyaan usernya nggak sih Mbak Anissa atau kita ada Mbak Anissa pengen sharing knowledge lagi kah tentang dana darurat? Boleh nih ada lagi nih pertanyaan. Kak, kalau dana darurat 12 bulan udah ada, masih harus nabung terus apa gimana? Nah, ketika kamu Mantap. sudah financial planning, nabungnya itu buat apa gitu ya. Jadi kalau urutannya kan tadi Mas Rifa sempat mention, yang pertama kamu punya penghasilan, yang kedua kamu lunasi utang. Nah, menurut aku dana daruratnya dulu satu kali deh baru lunasin utang gitu. Ketika kamu melunasi utang tanpa punya dana darurat sama sekali, kamu berisiko kena utang lagi gitu. Jadi pas ada kondisi darurat, nggak megang duit nih gitu kan. Jadinya ngutang lagi gitu. Jadi at least punya satu kali dulu pengeluaran bulanan, baru kamu lunasi utang-utang kamu. Kenapa aku encourage untuk lunasi utang konsumtif dan tidak mengulanginya lagi? Karena Indonesia itu return. Bunga kartu kredit itu gede banget ya. Bisa 35-36% per tahun. Investasi apa yang returnnya segede gitu. Lebih kencang bunga cicilan kamu dibandingkan return investasi kamu. Gitu juga dengan pinjaman-pinjaman online. Kalau kita ngomongin pinjol, orang tuh mikirnya tuh yang ilegal gitu ya, yang nggak terdaftar OJK. Padahal yang terdaftar OJK aja bunganya gede banget loh, sehari tuh 0,4% gitu ya.
gila banget gitu kalau kamu punya investasi mana yang bisa ngasih kamu sehari lebih dari 0,4%. Makanya utang konsumtif itu bukan hanya masalah melunasi, tapi juga masalah mikirin kenapa sih selama ini harus ngutang, kenapa ini begitu urgent untuk aku punya gitu. Kalau kata orang zaman dulu kan, kalau nggak ngutang nanti nggak punya gitu ya. Padahal kalau nggak punya emangnya kenapa, kan nggak apa-apa juga gitu ya kalau nggak punya. Jadi dimulai dulu, karena banyak juga tuh yang komen kemarin di postinganku ya, gimana mau ngumpulin dana darurat kak, orang banyak cicilan. Nah, itu sebenarnya harusnya Nah, refleksi ke diri sendiri. Kenapa kamu banyak cicilan? Kamu mencicil apa aja? Apakah kamu mencicil tidak sesuai kemampuanmu atau gimana gitu? Makanya iya. habitnya sih kalau masalah utang itu. Terus insurance itu kenapa aku nggak mention? Karena biasanya orang belum punya dana darurat aja tuh, dana darurat dulu deh. Karena Indonesia ini cukup Iya. beruntung kita punya BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi mentok-mentoknya terjadi sesuatu sama kesehatan kamu, kamu ada BPJS Kesehatan gitu. Baru kemudian berinvestasi. Nah, jadi pertanyaannya Mbak Gina ini, nabungnya itu buat apa gitu? Nextnya kamu mau nabung buat apa nih? Mau nabung buat sekolah anak, mau nabung buat beli mobil baru, mau nabung buat daftar haji misalnya gitu ya, mau nabung buat beli rumah kedua gitu. Jadi bukan masalah nabung terus dana darurat, kamu stop aja. Tapi ketika dana daruratnya kepake, kamu ganti lagi gitu. Jadi dimulai Iya. dari tujuan keuangannya, tujuannya apa gitu. Mantap sekali nih Mbak Nisa. Aku jadi banyak belajar juga nih karena nggak cuman kita ngobrol santai di sore-sore ini habis beres kerja. Ini obrolan berbobot ini sama-sama sharing jadi pinter. Mudah-mudahan nih viewers kita di IG Live ini jadi banyak apa namanya mendapatkan ilmu yang baru dan pencerahan yang bermanfaat buat semuanya dan kita mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang ternyata sebanyak ini belum punya dana darurat ya. Aku thank you banget nih udah diundang sama Mbak Nisa nih ke IG Live dan kita ya bareng di sini Mbak Nisa. Eh, itu dari aku thank you banget nih Mbak. Iya, aku juga senang banget bisa ngobrol sore-sore gini. Kita masih mau jawab pertanyaan atau gimana nih, Mas Rifa? Bebas nih. Kayaknya masih bisa nih kayaknya satu dua lagi nih. Kalau Mbak Nisa mau coba ada tadinya baru datang lagi tuh tabungan Ini anak nih, sekolah gitu. sebentar, tabungan anak sekolah ya. Tabungan anak sekolah baiknya di mana? Nah, ini tergantung ya. Anaknya umur berapa? Sekolahnya sekolah apa? Gitu ya. Kalau aku dari anakku waktu aku hamil, anakku belum lahir, itu aku langsung nabung buat SD dan kuliah. Kenapa? Karena SD paling dekat, kuliah paling jauh gitu ya. Jadi aku bisa menabung bersamaan. Jadi itu tuh aku ngumpulin dana darurat dan ngumpulin uang sekolah SD dan kuliah. Aku taruhnya di mana? Aku kalau uang pendidikan, aku nggak berani taruh di tempat yang risikonya tinggi. Aku terlalu takut anakku nggak jadi sekolah hanya karena tiba-tiba pandemi gitu ya. Terus sahamnya anjlok, terus tahun depannya anakku mau sekolah. Aku nggak berani kayak gitu. Makanya aku Nah, taruh di tempat yang risikonya lebih rendah aja. Jadi sekarang anakku kelas 3 SD, umurnya 8 tahun. Untuk yang SMP, aku taruhnya udah di reksadana pasar uang karena tinggal 3 tahun lagi. Yang SMA aku taruh di reksadana pendapatan tetap dan yang kuliah masih ada di reksadana saham gitu. Jadi semuanya memang aku taruh di reksadana. Kenapa? Kelebihannya itu kita bisa nabung dengan nominal yang sama setiap bulannya. Jadi kalau orang bilang ih tanggung banget beli reksadana saham, mendingan saham aja, beda gitu ya. Kamu iya. nggak bisa beli saham tiap bulan mengalokasikan uang yang sama tuh nggak bisa gitu. Saya 500.000 nggak bisa. Siapa tahu bulan depan butuhnya 550 gitu ya, bulan depan butuhnya 600.000. Tapi kalau reksadana nominalnya tuh bisa sama terus tiap bulannya dan itu bikin kamu gampang untuk budgetingnya gitu. Jadi kalau tabungan pendidikan aku sih diriku sendiri itu di reksadana semua. Tapi kalau kamu ragu, kayak aku belum berani nih kak di reksadana, mulainya dari mana? Kamu taunya apa? Aku selalu dari situ dulu. Kamu taunya tabungan berjangka, ya udah kamu mulai dulu di tabungan berjangka, kamu belajar yang lain, belajar reksadana, belajar saham, belajar dulu yang lain gitu ya. Tapi dimulai dulu di tempat yang kamu tahu. Atau kamu taunya logam mulia, kamu taunya emas, ya udah kamu mulai dulu di emas sambil kamu belajar yang lain gitu. Jadi jangan hanya karena merasa nyaman lalu ya udah stick aja di situ gitu ya. Aku nyamannya emas padahal bukan nyaman tapi males belajar hal baru. Itu jangan sampai juga gitu. Jangan sampai ketinggalan Iya. apa ya. Sayang aja sih bisa mungkin berpotensi lebih tinggi imbal hasilnya kalau di tempat lain tapi jadi enggak karena kamu terlalu malas mencoba hal baru gitu. Ah, mantap sekali Mbak Anissa nih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada sekarang lagi rame investasi bodong nih. Kira-kira tips investasi yang aman seperti apa? Mungkin aku bantu jawab nih bagian ini ya Mbak Anissa ya. Jadi
investasi bodong nih sangat, ya balik lagi ya tadi, jangan sampai tiba-tiba pengen demi anak sekolah gitu masuknya investasi, nyari investasi apa ya taunya investasi bodong, anak jadi waduh sedih ya dengernya kalau jadi ada yang terjadi. Mudah-mudahan nggak ada. Kira-kira tips investasi yang aman seperti apa ya, kalau dari kami sebagai pengelola investasi menyarankan dua hal ya. Yang pertama, apakah investasi ini, produk investasi ini itu diawasi dan terdaftar di pengawas ya, regulator kami yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami sangat mengencourage atau sangat menyarankan teman-teman sebelum menaruh dana pribadi atau uang investasi Anda yang udah ngumpulinnya udah capek ya, apalagi dana darurat dulu yang harus dikumpulin dulu sebelum berinvestasi, tapi bisa juga sambil jalan ya dana darurat tersebut ya. Ini dicek dulu aja, kan kita di era informasi ini kita bisa search dulu, ini siapa sih yang mengelola produk ini, MI-nya siapa, ini bagaimana nih ceritanya, apakah dia itu diawasi dan terdaftar di lembaga otoritas jasa keuangan. Lalu yang kedua, itu kita juga harus pelajari juga return-nya dia, apakah memang return ini istilahnya masuk akal ya, atau logis ya. Kalau tiba-tiba ada produk A gitu ya, oh kita hanya cuma naruh uang sekian, tiba-tiba return-nya di atas depositonya kok luar biasa ya gitu, apa emang bener ada gitu ya. Karena kan kalau memang bener ada, semua orang udah kaya dari dulu ya, tiba-tiba kok mungkin katakanlah berlipat-lipat daripada ditaruh di bank gitu kan, kita ataupun ditaruh di reksadana pasar uang kan, itu dan itu selalu terjadi gitu, dan seakan-akan too good to be true. Itu ketika udah mulai mempertanyakan nalar logika kita udah mulai waspada, apalagi informasi yang mereka sampaikan itu mereka tidak bisa menjelaskan dengan setransparan mungkin. Kayak kalau misalkan contohnya kami di manajer investasi, kita selalu menyediakan report ya, fun fact sheet secara bulanan bagaimana performa kami, dan kami menyediakan berbagai informasi-informasi yang investor itu butuhkan ya. Jadi tahu ini kalau dana investasi saya tuh, oh ada nih ditaruh di aset underlying-nya apa aja sih. Jadi dan mungkin kalau dari performa tahun kemarin atau mungkin semenjak peluncuran itu saya bisa searching nih dari website, karena website banyak juga yang sudah mengumpulkan datanya, kita bisa melakukan riset. Nah itu baru ketika itu sudah terjawab dengan baik ya, kita udah bisa menyimpulkan bahwa investasi ini selayaknya udah tidak istilahnya ilegal atau yang menawarkan potensi ya, kita pada akhirnya buntung ya, bukan untung ya Mbak Nisa ya, dan teman-teman Sobat Insight. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat baik buat teman-teman ya. Gitu. Aku tambahin deh. Nah, Gini, silakan. karena investasi bodong itu bukan cuman perkara terdaftar OJK, bukan cuman perkara legal atau nggak legal, tapi ada part FOMO dan ketidakpercayadirian gitu. Kebanyakan orang tertipu investasi bodong karena FOMO. Ah, teman kantor aku udah cuan sekian persen, masa aku enggak gitu. Dia juga bisa, masa aku enggak gitu ya. Apalagi ditambah dengan idling role model di sosial media. Dia juga pakai, masa aku enggak percaya sama dia gitu. Padahal part pertama dari berinvestasi adalah jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri. Makanya investasi bodong biasanya itu hadir pada orang-orang yang overconfidence atau justru underconfidence. Kamu overconfidence, percaya banget kok investasi di sana pasti untung gitu ya. Padahal nggak ada tuh investasi yang bisa menjamin imbal hasilnya kecuali deposito dijamin LPS dan surat berharga negara dijamin pemerintah. Jadi jangan overconfidence gitu ya. Tapi ada juga orang yang underconfidence yang pada akhirnya ketipu investasi bodong. Saya tidak percaya diri sehingga orang lain kalau orang lain bilang ini investasinya bagus, saya akan percaya sama dia. Itu datang dari ketidakpercayadirian. Sering terjadi sama orang tua yang baru pensiun. Uang pensiunannya tidak percaya diri untuk dikelola sendiri, dia kasih ke orang, ketipulah investasi bodong. Gitu. Jadi di luar memang perlu berinvestasi di tempat yang memang legal, memang logis, regulasinya jelas gitu ya. Kita juga harus ingat tuh ada part FOMO dan part percaya diri yang sangat berpengaruh kalau kita ngomongin investasi bodong. Gitu. Iya. Wah mantep nih Mbak Anissa. Ini udah waktunya mungkin udah di akhir penghujung kita IG Live nih Mbak. Thank you banget nih udah diundangin, kita bisa sharing-sharing begini ya. Iya, Ya, iya. mudah-mudahan. Ya, kalau aku boleh minta satu permintaan boleh nggak Mbak Anissa? Iya. Ada punya satu quote buat hari ini buat Sobat Insight kah?
Iya, jadi intinya untuk apapun itu sebenarnya kamu tuh hanya perlu mulai dulu aja gitu ya. Ketika orang bilang harus ini, harus itu, nggak ada yang harus di dunia ini kecuali kamu yakin sama diri kamu sendiri bahwa aku akan mulai mengelola keuanganku dengan tujuan yang pasti, yaitu kita ingin hidup tenang, sehat fisik, mental dan finansial di masa kini dan di masa depan gitu. Jadi apapun orang mau ngomong apa, orang ngajakin investasi apa, orang ngajakin ini itu, kamu fokus sama tujuan kamu sendiri aja, nggak perlu ikut-ikutan orang lain dan dimulai dari sekarang. Woi, sip, mantap sekali. Thank you Mbak Nisa nih, semoga sukses selalu ya dari setelah kita meeting di IG Live ini ya. Dan thank you banget ya buat semua yang udah setia ngikutin IG Live ini dari awal dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalau dari saya sendiri, Riva dan tim Insight Investment Management juga berpesan jangan lupa follow ya IG kami di @insight.investments dan subscribe ke YouTube Insight buat bahasan-bahasan seru lainnya. Dan saya juga ingin menyampaikan ya, kami sebagai manajer investasi nih Mbak Anissa mungkin juga sedikit sharing fun fact juga ya. Kami tuh manajer investasi yang juga punya concern dan kepedulian terhadap social impact ya. Makanya mungkin ini ada barusan pertanyaan bagus tuh, maksudnya apa social impact. Kita di sini bekerja selain untuk mengelola dan berinvestasi, we transform investment into social impact. Dan salah satu bukti impact yang terhasilkan itu berasal dari manajer investasi fee ya, MEV ya, yang kami ambil ya dari kan teman-teman investor tentunya berinvestasi di reksadana itu kan ada biaya administrasi ke MEV. Nah MEV ini ada kami salurkan lagi untuk berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan tentunya semua produk kami terutama khususnya di sini saya mention iMoney dan Money Syariah itu juga ada dan teman-teman bisa searching dan bisa baca dan mudah-mudahan terinspirasi ya dari kegiatan yang kami lakukan karena kami juga berterima kasih ini semua realisasi dari dari investment to social impact ini nggak lain juga dari kontribusi teman-teman ya. Dan akhir kata ya yuk ini hashtag investasi terus realisasi mimpi-mimpi hebat kamu kapan saja bareng Insight dan juga bareng Mbak Nisa nih sharing tentang perencanaan keuangan yang sangat bagus banget di sore hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu ya. Aku undur diri ya. Makasih banyak ya Mbak Nisa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. See you di live selanjutnya ya. Aku end live-nya. Thank you Mas Rifa dan Insight Investment. Thank you. Bye-bye.